Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya sekalipun hujan di waktu pemerintahan ini, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita di perayaan hari ulang tahun ke-170 Injil masuk tanah Papua dengan tema keselamatan telah berlangsung di suku-suku bangsa di Papua. Saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini sambil persiapkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Sekali tidak buka juga amin. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Wah sedikit. Shalom. Mendahului khotbah ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Berapa hal? Dua kalau pakai bahasa Indonesia, ya dua. Pakai bahasa Raja Ampat, satu. Kita merayakan ibadah. Kita ada dalam ibadah perayaan HUT 170 tahun ini dalam situasi Tuhan mengajarkan kepada kita
dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada begitu di Raja Ampat yang sedikit-sedikit mau keluar kalau bikin gereja baru ada. Dia ada yang berada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih karena tidak dewasa secara psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama satu dua tiga. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang percaya. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi dewasa iman berkaitan dengan begini. Kalau ada meja berat 10 kilo, anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek menangis minta masalah menjadi berubah karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah ngomong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan jangan hujan supaya sepatu baru itu jangan basah. Kenyataan basah atau tidak? Ada yang pakai sepatu baru sulunas masalah. Jemaat, karena itu orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, tapi sulit untuk berubah diri sendiri. Betul? Di Raja Ampat ada. Dia ada di sini. Dia majelis atau jemaah? Oke, baik, itu pengantar. Sekarang kita berkhotbah. Siapa dulu coba? Ada dengar? Dengar? Yang ini atau yang ini? Sama-sama bertanya, yang ini atau yang ini? Satu atau dua? Habis pilkada dari omong 1, 2 tidak apa-apa lah. Ini enak, memang kita hanya omong 1, 2. Nah, dapat ini. Jemaat, di sini tidak ada orang lagi. Jemaat, murid Tuhan Yesus ada berapa? Mau kasih itu banyak atau sedikit? Lebih banyak orang yang hadir sekarang atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Yang sekarang lebih banyak, amin? Tapi jemaat dengan ini, orang hanya 12 orang. Tapi ada pejabat seperti Matius kemudian, tetapi ada orang biasa nelayan di Galilea seperti Yakobus, Yohanes, Andrea. Ada pejabat, ada orang yang bukan, ada partai politik, ada orang yang aktif di partai politik namanya Simon orang Sero. Tapi ada orang masyarakat biasa yang tidak aktif di politik praktis. Ada orang tua seperti Yakobus, tetapi ada juga anak-anak muda seperti Yohanes. Ada pejabat, ada orang biasa, ada orang yang aktif di partai politik dan ada yang tidak. Ada orang tua, ada anak-anak. Yang 12 orang saja mereka berbeda atau sama?
ini? Terus kawan di sebelah. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam, bukan seragam. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Seragam. Beriman kepada Tuhan itu cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa anak-anak, beda Tuhan berjumpa seorang pemuda. Supaya perbedaan itu waktu kita berjumpa dan bercerita tentang perbedaan itu, kita kemudian sepakat Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Tuhan kita. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Nah, baik. Doa Yesus supaya mereka menjadi satu ini ada 2 tujuan. Ada berapa tujuan? Saudara dengar baik-baik ya. Jangan mulai berhenti anak masing-masing mulai cari dia ke jalan. Lebih baik pujar terus supaya orang bersatu. Oke, jemaat. Tujuan dari doa Yesus adalah 1. Tunggu kok satu. 1. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaah, buku Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada. Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat: mengasihi Tuhan dan mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal 1 kata, yaitu K-A-S. Apa? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Jangan guru sekolah minggu berdiri. Sudah berdiri anak sekolah minggu. Menyanyi K-A-S. Kuat sedikit. Apa? Kasih. Kasih itu. Tidak. Oke. Jemaah. Kasih itu. Saya tanya yang orang di sini sabar-sabar semua. Yang ini sudah masuk 170 ini sabar semua. Tidak angkat anak-anak kalau bapak langkah itu hari lagi. Ini sabar semua. Kenapa tidak mau jawab? Jemaat, dalam Alkitab sabar itu ada 2. Ada berapa? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka, tapi firman bilang apa? Ada hujan yang tadi kita mau dia berhenti sudah supaya sepatu jangan basah, tapi firman bilang. Ada masalah yang kita mau harus tuntas sudah, tapi firman bilang. Ada penyakit yang kita tidak mau jalani lagi, tapi firman bilang. Ada pendeta yang hormat terlalu panjang kok kita sudah malas dengar, tapi firman bilang. Sabar terhadap yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam kita punya hidup ini yang terlalu menjengkel, tapi firman bilang ada tetangga-tetangga dekat kita rumah ini yang terlalu menjengkel.
juga jemaat yang terlalu tapi firman bilang ada suami-suami ini yang terlalu tapi firman bilang ada juga istri-istri yang terlalu ada atau tidak? Sampai pun istri. Tapi firman bilang sabar. Apa? Mantap. Jemaat, saya senang betul karena saya ajak kita menyanyi, saudara menyanyi. Tepuk tangan. Bagus itu. Ada di tempat lain, ini saya ajak dia menyanyi. Sahabat separ hari ini. Bukan karena dia rohani, karena dia tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau ikan lagi ada begitu di sini. Langsung turun di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak dengan panitia mantap. Oi, anak-anak, dadakan dulu. Teleponnya ke anak. Ini kita ada uji kesabaran. Ya, jemaat. Kasih. Ikut yang pendeta omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang berani bilang kepada teman dari gereja lain atau siapapun, dia bilang begini, Bapak, saya terlalu hargai Bapak, tapi waktu saya lihat Bapak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Ulang. Di sini ada yang egois. Yang dia omong orang harus dengar, mana orang omong dia tidak mau dengar ada. Dia ada di sini. Coba tunjuk dia yang mana. Jangan. Yang bisa mengkonfirmasi tentang kasih ini adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu dong sakit melahirkan di dalam kamar bersalin. Suami saja tidak bantu. Ibu ada sakit di situ, kami suami hanya taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lagi baru dia bayangkan, kira-kira ini anakmu kamu ikut saya. Jangan kasih tahu anak kecil termasuk yang ini merah dua di muka ini. Kasih tahu bilang begini, anak-anak, kamu waktu baru lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur karena ini anak kecil dong. Jam 3 pagi masih ada orang tua goyang-goyang dia punya anak begini, betul? Di tengah-tengah sempoyongan tidak bisa tidur ini. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bodoh
kamera dong di sini. Masih tidak terpatahkan. Hei, anak-anak, jangan suka mobil yang merah itu. Anak-anak ini dorang lahir belum bisa jalan, betul atau tidak? Atau siapa punya anak yang lahir sudah bilang putar ke kiri ya? Orang tua pegang di tangan baru ajar langkah. Itu dalam belakang itu. Dorang sudah pemuda, sudah bisa jalan. Ada suka jalan dengan orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Dengan lebih suka jalan dengan? Nah, pertanyaan terakhir. Tidak tahu jalan, kita ajar dia jalan. Sudah bisa jalan, nah jalan dan teman tidak mau jalan dengan kita. Kenapa kasih makan itu manusia dengan kita? Kenapa? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Makanya, jemaah, anak muda, kamu pernah dengar kok tidak orang tua bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat terujul tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua kalau sampai bilang ikat terujul itu bukan berarti orang mau pakai stagel. Tapi ikat terujul itu orang utang hanya untuk kamu ini. Kamu punya HP anak muda. Kamu ada pegang HP, Android, ada pulsa, itu HP utang. Kamu pernah tanya orang tua? Ini ada naik motor, ada datang sini naik motor sendiri. Orang tua yang beli itu utang. Karena buana itu baik. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Nih jemaat, ibu-ibu dulu ini, kalau anak sakit, dokter langsung ambil handuk kecil, taruh di air panas, dok, langsung tempel di sini. Dorang tulis di diari, tulis begini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dorang yang sakit, biar kita yang sakit. Itu ibu-ibu dulu. Beda dengan ibu sekarang. Ibu dulu ya mungkin ibu Budi, ibu Wati, dan ibu Iwan itu. Masih ingat itu Budi, Wati, dan Iwan? Dulu orang Raja Ampar. Ibu-ibu sekarang dan ibu muda sekarang ini, anak sakit dalam foto. Sudah foto lagi upload baru tulis Dede sakit. Cepat sembuh ya, Mama sayang Dede. Ada ibu-ibu begitu di sini. Itu ibu ada di sini. Dia ada duduk di sini atau duduk di sini? Ada di sini. Kacau. Jadi Tuhan Yesus mau kita ini gereja-gereja orang-orang percaya setelah menikmati Injil 170 tahun kita menyatu di dalam kasih. Jangan ada dusta di. Ingat, kita sama-sama tinggal disebut orang Kristen dalam gereja, maaf, tidak semua senyum dulu. Kita datang kita bilang seru, kita lihat baru sekali. Ada begitu di sini, dia paham apa? Jemaat, mengasihi itu harus dengan jemaat. Pendeta yang dihormat di banyak bank di Indonesia, saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa tuh, lihat ikan dorang cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan ber-AC lagi, terpatah rapi lagi. Kita pergi di bank ini macam kita mau pulang. Maka mau naik ke bukan bermuka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorangnya begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Makanya melakukan sesuatu harus mengasihi juga harus
mati. Atau saya balik aku pertanyaan, saya balik. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Ah, jangan! Angkat tangan pulang kena pukul orang. Kasih apa kau? Pukul. Mabuk lagi baru pukul. Ada biasa mabuk baru pukul. Ada di sini. Coba cubit dia sedikit. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Itu tujuan pertama. Kedua, jemaat, tujuan dari doa Yesus adalah supaya murid-murid tiap-tiap orang menyatu dengan Tuhan, baru dia datang menyatu dalam persekutuan. Petrus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang dalam persekutuan. Yohanes menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang dalam persekutuan. Ini Yakobus menyatu dengan Tuhan, baru datang dalam persekutuan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam dia. Masing-masing kita menyatu personal, baru datang bersama-sama. Tidak boleh ada orang yang dalam gereja tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau menyatu dalam persekutuan. Nanti bikin rusak itu gereja. Masing-masing kita menyatu dengan Tuhan, bukan aktif. Banyak yang aktif dengan kegiatan rohani, menyanyi seperti ini, menyanyi paduan suara, tapi dia tidak menyatu dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Saya lihat ada yang baru pertama kali pimpin pujian itu, pertama kali di grup dia bilang, oi, tolong doakan. Ini pertama kali, tolong. Oi, dia tampil itu bagus. Pulang dia bikin terima kasih di grup, terima kasih sudah tolong doakan dan kita sukses dalam pelayanan. Itu menyanyi masih datang. Ku tahu Tuhan pasti saudara tidak tahu ini lagu. Ku tahu Tuhan pasti asal hidup. Kenapa? Ku tahu apa? Itu masih berharap pada Tuhan, masih menyatu dengan Tuhan. Karena sudah terus, sudah dikasih kesempatan terus, lama-lama tidak andalkan Tuhan, sudah tidak mengandalkan Tuhan, sudah tidak menyatu dengan Tuhan. Dia datang langsung tunjuk pemain keyboard. Pemain keyboard ini, dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan. Improvisasi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita masih menyatu dengan Tuhan atau tidak. Itu pergumulan kita. Jangan sampai perayaan 170 tahun kita bikin acara tapi tidak menyatu dengan Tuhan sebagai yang terbawa. Itu bagi kita sekalian. Amin. Jemaat, untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Ada apa? Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kata kawan kita 1, 2, 3. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. Jangan kasih rusak itu pelayanan dan menghancurkan kekudusan dengan Tuhan. Jemaat, terang tidak bisa menyatu dengan yang gelap. Jemaat, kalau kita diterang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di gelap.
Ada 3 kemuliaan. 1, kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di atas kayu salib, tapi Dia dimuliakan di atas kayu salib supaya kita yang tinggal dalam kegelapan ditarik keluar dan masuk kepada terang yang ajaib, supaya kita menikmati keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Saudara-saudara, kalau hari ini, saya mau bilang pada saudara hari ini, kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Kalau hari ini saudara bertanya, Yesus, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia melentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kalau bukan Suhilang itu suara, karena kasih yang besar, Dia mau mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia tidak mati konyol, tapi Dia dimuliakan di sana supaya kita diselamatkan. Tapi ini pesan serius, saudara-saudara jemaat. Kenapa hari-hari ini kalau saudara ikuti di media-media sosial, hari-hari ini ada satu pendeta menghujat pendeta lain, ada satu kelompok dalam gereja tertentu menghujat kelompok dalam gereja tertentu. Kita punya upaya pekabaran Injil semakin kecil. Kita hanya pindah-pindah denominasi. Kenapa? Karena kita tidak sementara ada pada kemuliaan salib. Kita bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Banyak orang membesarkan gerejanya, banyak orang membawa orang datang kepada dirinya, membesarkan pendetanya, tapi tidak dibawa kemuliaan salib. Hasilnya pertengkaran. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, pendeta Yani ini bikin KKR setiap tahun itu paling sedikit 260 kali. Jadi dia bertolak 260 sampai 263 kali setiap tahun. Tapi tanpa follow up. Upaya pekabaran Injil kita di bawah 1%. Kita puas dengan kegiatan-kegiatan besar, tapi banyak orang tidak dituntun berjumpa dengan Kristus. Karena itu jangan upaya membesarkan diri, membesarkan organisasi, dan melupakan satu kata kunci yang serius, kasih. Saudara bayangkan, kalau bukan kasih yang besar kepada Tuhan, itu 2 pemimpin yang pun nama siapa? Nama siapa? Jangan mau datang ke sini. Kalau bukan karena kasihnya yang besar pada Tuhan. Saya tadi ikuti narasi sedikit. Ketika Otto bilang begini, saya pas masuk situ saya pas berdiri saya di situ. Supaya setengah mati lagi. Fokus dari tapi saya ikuti itu narasi bilang begini. Semoga di surga, kira-kira saya pakai sebelum itu. Nanti semoga di surga telah saya berjumpa dengan salah satu dari orang-orang yang ada di sini. Hanya kasih kita menjadi satu. Amin, bro. Tepuk tangan dulu. Kasih. Coba menyanyi semangat sedikit. Kasih. Kami ini saling ajari kasih-Mu, kasih-Mu kudus ada. Jadi itu mesti diajarkan terus menerus, ajar terus menerus. Ajar kita punya anak termasuk yang baju merah 2 itu. Kita punya anak dong ini, jangankan kasih yang besar.
Yang minta maaf, permisi, tolong, apalagi itu sudah hilang dari orang pemulung. Terima kasih, maaf, permisi, tolong. Ini anak-anak dong juga. Sekarang bicara dengan orang tua tidak ada sopan-sopan, orang datang pangku kaki bicara dengan orang tua pakai headset taruh di sini. Orang macam baru lari dari rumah sakit kok saya langsung ke orang mereka. Anak-anak begitu ada di Papua, di Raja Ampat ada, orang ada di sini. Dia punya nama siapa? Oke, itu satu, kemuliaan salib. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus di kayu salib itu dia taat, bahkan taat sampai mati. Tidak boleh ada satu orang pun yang disebut jemaat Tuhan, mau pendeta atau siapa kok, yang boleh karena hal tertentu dia boleh tidak taat. Tidak boleh taat. Ada orang tanya tadi yang begini, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa pas orang mau salibkan dia, itu orang-orang datang ke bawa tombak begitu, kenapa kok Tuhan Yesus tidak kasih tunjuk ambil satu kuasa kecil saja, misalnya tuh biar woi, orang jatuh mungkin semua orang langsung percaya. Kenapa dia tidak kasih tunjuk? Terus dia lanjut dia begini, kalau saya yang Tuhan, saya bilang, makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu taat, bahkan taat sampai mati. Bahkan di gereja kami, saya pendeta gimit, gereja Masih Injili di Timur. Kami punya kebiasaan mungkin sama ya teman-teman GKI di sini. Ada CD. Sebelum CD harus ikut katekisasi 1 tahun. Di sini sama kan? Nanti kalau tidak ikut pertemuan berapa kali tidak boleh CD. Kami punya kalau tidak ikut pertemuan 3 kali tidak boleh CD. Oh, jadi anak-anak orang ikutin. Oke, tiba-tiba ada orang tua datang tanya dia begini, pendeta, yuk, nanti bulan April ini ada habis CD kok? Iya, kenapa? Hei, kita tuh anak yang sekolah di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Oh, itu anak pintar sekali. Oh, itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Dia mau datang, nanti bapak boleh habis memang dia kok. Bapak orang lain punya anak ada ikut, kenapa dia tidak katekisasi? Dia pun bapak tersinggung. Mau keluar bikin gereja baru, dan gereja bukan satu saja. Keluar! Orang lain punya anak boleh taat di situ. Tapi dia terlalu apa pun dia tidak boleh taat. Dalam gereja ini kita sama semua. Amin kok. Jadi ketaatan itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dan di dalam gereja susah 170 tahun ini udah taat kami sedikit dulu. Taat sama-sama 1, 2, 3. Kata kawan di sebelah 1, 2, 3. Taat. Ada yang ditabiskan jadi majelis. Kalau di gereja kami itu kan nanti pendeta tanya, apakah jawabmu? Nanti dia jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan kenapa. Kadang dulu beramat kecil sedikit. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya dan baru suruh orang foto dia upload. Ada juga di Papua, di Raja Ampat ada, di Kasih sini ada. Nanti habis itu dia datang hanya 2 minggu. Habis itu dia tidak ikut lagi sampai Natal baru dia datang lagi. Ada. Ada yang datang bilang, ini jemaat dong juga satu, ini jemaat dong satu. Jemaat. Nanti kalau mau pemilihan majelis, di sini sudah habis pemilihan kau yang GKI Suami. Wih, mau pemilihan ini jemaat dong sepakat bilang begini. Pilih dia. Kenapa? Karena dia yang ada mobil. Supaya kalau ada acara tinggal pakai dia mobil. Akhirnya mobil masuk gereja, dia orang tidak masuk. Ada begitu di sini. Itu bapak tuh di sini. Kita ini pusing ya. Tolong taat. Ini 31 Desember itu biasa gereja orang banyak. Betul atau tidak? Itu langsung Januari sidang majelis sepakat tambah bangku, tambah kursi. Untuk apa? Tarik tenda.
Jemaat 1 tahun orang rajin 2 kali, Natal dan Paskah. Karena Natal dan Paskah, jadi dia pun nama Jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1-1. Kalau napas mulai 1-1 itu tiba-tiba ingat sembahyang Bapak. Ingat, pendeta Yandi khotbah soal buah roh. Ada satu unsur dari buah roh itu adalah kelemah lembutan. Sama-sama. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami-suami ini banyak yang hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Nanti kalau sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit semua mati itu baru dia bilang, dia ke istri bilang, Tuhan Yesus saja. Tuhan itu kalau ada sakit. Tapi kalau ada sehat-sehat terus istri bilang, Bapak, pakai berhenti mabok sudah. Ingat umur Bapak. Dia bilang, kali-kali mati. Ya, pakai so mati, makasihan istri toh. Nanti petugas koperasi datang siapa urusan. Tolong, jaga-jaga taat, sama-sama 1, 2, 3. Buat sedikit. Ketiga, ini sudah terakhir. Habis itu kita apa lagi? Pokoknya saya tidak tahu, pokoknya yang satu Allah sudah terakhir. Ketiga, kemuliaan nama. 1, 2, 3. Kemuliaan nama. Apa maksudnya? Dengar. Dulu Tuhan itu orang tahu ada satu kekuatan, kuasa, tapi dia yang mana orang tidak tahu, dia terlalu jauh. Dia tahu orang Papua menyebut Tuhan dengan sebutan apa ya? Kalau kami orang NTT, orang Timur sebut Wisneno, orang Rote sebut Lama Tua, orang Alor sebut Lahatala, orang Sabu sebut Deo Ama, orang Rajampur sebut apa? Pakai bahasa. Itu dia terlalu jauh, tidak bisa ditemui. Terlalu kudus, terlalu mulia. Orang tidak kenal dia siapa. Terus tiba-tiba dia berjumpa dengan Musa untuk kepentingan pembebasan Israel. Waktu dia berjumpa dengan Musa, Musa tanya, Tuhan, nanti kalau saya pergi di sana orang tanya, nanti saya bilang siapa yang suruh saya? Tuhan kasih tahu. Kalau dalam banyak kasih tahu, inilah aku, utuslah aku. Aku adalah aku. Nanti orang tanya, pendeta ini, siapa suruh kau datang? Aku adalah aku. Saudara mengerti? Dari yang tidak tahu menjadi aku adalah aku. Pusing lagi. Dari aku adalah aku. Dia kasih naik sedikit. Dia sebut. Kenapa di sana? Tidak. Oke. Yahweh. Dari tidak tahu menjadi aku adalah aku. Dari aku adalah aku menjadi Yahweh, YHWH. Tapi nama ini tidak boleh disebutkan. Nama ini tidak boleh disebutkan. Kenapa? Tunggu saya. Aman kok. Lanjut. Mantap. Kita lanjut ya. Dari YHWH, dari Yahweh itu kemudian disebutkan Immanuel. Disebut apa? Tapi orang bertanya, ini
ini kisah Alkitab yang menarik bagi kita. 5 menit terus kita selesai, habis ini makan. Satu waktu jemaat, satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal orang-orang, ribuan orang yang baru saja menikmati mujizat 5 roti dan berapa ikan? 5 roti dan berapa ikan? Tuhan Yesus kasih tinggal orang. Tuhan Yesus mau pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Bayangkan 6.000 roh jahat. Kita punya teman majelis yang satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Jahat bagi diri, jahat bagi orang lain. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru saja menyebut dan mengenal nama Yesus, dia baru lebih hebat dari roh jahat. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan Yesus membiarkan dan roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan Yesus biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Dengar, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada bakar batu di Yahudi, tidak ada. Tapi yang haram itu orang bisa pelihara sampai 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Dan karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya jiwa-jiwa itu. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu, dalam perayaan 170 tahun di tengah-tengah badai seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu akan membuka jalan-jalannya bagi kita untuk menikmati kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan atas kita. Tuhan memberkati kita.